Pada malam hari ini acara yang terakhir untuk sesi pameran bonsai 2022 kerjasama antara Dulu Garden Resto dan Gubuk Bonsai. Sesi terakhir adalah workshop tentang pembentukan pohon untuk menjadi bahan pohon bonsai menjadi bonsai. Untuk pada malam hari ini yang bertindak sebagai trainer yang kita undang, yang pertama adalah Sigit Didit yang tidak asing lagi. Mohon tepuk tangannya untuk Sigit Didit. Dan yang kedua adalah trainer yang tidak asing lagi bagi kita semua, seorang trainer yang mampu berbicara di dunia bonsai Indonesia, yang pohonnya sudah melanglang buana. Sold out Pak Men Semboyane. Yang punya satu channel YouTube yaitu YouTube-nya Mas Kolis Mustafa nggih. Ya, Kolis Mustafa. Kita sambut Mas Kolis Mustafa. Bagi teman-teman komunitas ataupun pengunjung yang ingin mengetahui dan memperdalam ilmu bonsai, kami harap untuk merapat di Pendopo Timur Selatan, sebelah timur paling selatan. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Mas Didit dan Mas Kolis. Siap nyanyi. Punya serut Mas. Mas Kolis, ada satu pertanyaan yang mendasar bagi kita semua. Kenapa pohon serut ini sangat identik sekali untuk dijadikan bahan bonsai? Satu pertanyaan yang dasar dulu. Kenapa serut? Karakternya atau apakah dan lain sebagainya? Karena bisa sampai ranting dan cucu ranting begitu. Oke, jawaban yang sangat simpel cukup mendalam ya. Iya, kalau bisa kita membonsai itu nyari bahan pohon itu yang bisa tingkat kerapetannya itu bisa seperti itu. Oke, siap. Perlu diketahui juga untuk pohon serut ini di lingkungan ataupun di regional Gunung Kidul ini, untuk serut di alam ini sudah sangat langka. Yang perlu kita perhatikan satu, muka. Yang kedua, ruangan, perspektif. Jadi perspektif antara jauh dekat. Jadi tantangannya lebih daripada kita melihat satu pohon, karena kita ada campur tangan manusia. Jadi kita bisa memberikan estetika atau keindahan di dalam bonsai ini. Begitu ya Mas Kolis ya. Siap. Baik, berproses daripada ini menutupi, mending dihilangkan, kita tunggu cabang selanjutnya yang dan ketika cabang selanjutnya kan keluaran di mana nanti kita pilih lagi. Oke. Ya. Berarti memang prosesnya itu memang tidak kita dapat bahan dari alam kemudian langsung kita bentuk, dan ternyata juga harus berproses juga ya Mas ya untuk menentukan view-nya biar bagus, good looking dan lain sebagainya gitu nggih berarti. Benar Mas. Jadi kita di dalam bonsai bermain bonsai ini kan justru kenikmatannya di situ, kita ketika melalui proses yang sangat panjang yang harus kita nikmati dan nanti menghasilkan bonsai yang benar-benar jadi komposisinya enak, keruangannya enak. Prosesnya memang harus kita nikmati gitu loh. Kalau sekedar instan ya kita buat apa adanya ya nanti keindahannya malah jadi hilang. Kan ini jangka panjang Mas. Siap. Begitu. Sebenarnya bonsai ini kan sebuah pohon karya yang hidup dan aslinya 3 dimensional, tapi 3 dimensional maksudnya bisa dilihat sebenarnya dari berbagai arah. Tapi aturan bonsai itu cuma dilihat dari satu arah Mas. Jadi ya harus kita cari mukanya di mana. Mana yang harus kita gedekan, mana yang harus kita kontrol untuk mencari keseimbangan Mas. Kita harus milih mana yang nggak sekedar milih pohon, tapi pohon yang mana yang
ada keindahannya kan Mas yang kita pilih. Dan dengan campur tangan manusia itu tadi yang kita buat sebuah proses biar menjadi sebuah pohon yang indah gitu. Untuk medianya yang paling bagus itu ataukah porus kah, ataukah semi porus, atau memang benar-benar ada beberapa pohon yang memang kudu medianya itu brengsek, atau kalau serut gimana Mas? Sebenarnya logikanya semua harus poros Mas. Kalau Logika ya kalau menahan air akar pasti busuk Mas. Jadi gimana caranya medianya harus poros Mas. Ya. Ya. Tapi serut sangatlah bandel. Jadi, Untuk ketahanan sendiri serut bandel nih. bandel ya. Iya. Mungkin untuk pengetahuan bagi teman-teman semua, sejenis serut ini bandel. Ada beberapa pohon apalagi yang menurut panjenengan ini bandel terhadap perubahan cuaca seperti ekstrim dan lain cuaca ekstrim, baru hujan terus panas, kemudian panas meneh udan meneh. Menurut Mas Kolis gimana Mas? Kalau di tropis ini kebanyakan banyak yang awet. Awet ya. Tergantung kita perawatannya Mas. Percuma kita merawat serut tapi perawatannya salah ya sama aja. Siap. Misal tadi soal medianya poros bagus. Kalau medianya nggak poros tapi dia kelebihan pupuk, nah itu kan bisa menimbulkan asam di medianya. Rata-rata pasti memakai tanah liat itu kalau orang sini. Nah nanti atasnya dikasih pupuk kambing atau pupuk sapi, rata-rata pasti mengalami kekuningan. Oh gitu. Pasti ada begitu. Siap. Nggih. Berarti tidak boleh kelebihan pupuk nggih. Kalau untuk media yang kurang porus nggih. Iya, betul. Jadi sama aja ketika makhluk hidup, manusia juga makhluk hidup Mas. Semua kelebihan tanpa efek Mas. Kalau pohon di atas pot atau di atas wadah sih hampir rata-rata menyeluruh hampir sama ya Mas. Yang jelas angin, terus panas dan air, 3 unsur itu tercukupi, dan kebutuhan pupuk itu nanti kan bisa kita lihat dari kecenderungan daun dia berwarna seperti apa. Pada momen-momen tertentu kita akan tahu melalui warna daun, terus usang enggaknya itu kan kelihatan. Jadi hampir rata-rata pohon untuk menyehatkan itu hampir sama. Yang jelas penanganan setiap pohon itu berbeda-beda Mas. Begitu misal pohon serut sama sakura itu jelas berbeda. Ya kita harus sinau mboko sithik cara kita. Sedikit demi sedikit. Misal di lingkungan kita kebanyakan pohon serut, ya kita pelajari dulu itu karakternya gimana, dia medianya yang bagus apa, itu harus dipelajari dahulu begitu. Yang jelas kita harus ketika bermain bonsai kita juga harus tahu botani Mas. Jadi gimana pohon itu hidup, di mana. Tukang ngejel. Pengetahuan tentang pohon Mas. Ya, gimana caranya dia hidupnya di mana, dia sesuaikan iklimnya di mana. Umpama contoh kayak sinensis di sini juga bisa hidup Mas, bisa subur juga. Tapi untuk karakter sinensis nggak bisa seindah kalau sinensis itu didingin Mas. Oh iya. Karena mungkin dia tropisnya juga pengaruh, dinginnya juga pengaruh. Nah kalau pohon serut ini bandel di mana-mana bisa. Ya ini bagian dari seni rupa yang hidup Mas. Jadi elemen garis, elemen irama garis kan macam-macam banget. Ada yang lurus, ada yang belok-belok dan sebagainya, ke ruangan, komposisi dan sebagainya. Piye sih Mas kok iso ngono kuwi, kok iso dadi sugih mergo bonsai iki piye kowe iki? Asline aku tak takon aku. Ini cenderung Mas Kolis bercerita tentang pengalaman Mas Kolis. Iya.
terjun di pure bonsai Mas? Monggo Mas. Ya saya YouTuber juga kayak Mas Isna ini, kayak Mas Supri begitu. Saya juga seniman, saya juga pelukis, saya juga apa ya, pesulap. Apa-apa iso aku, mekanik ya pinter, gawe motor banter saya juga bisa. Gawe isin bisa. Mungkin ada yang apa ya? Yang penting kita tuh mencoba, berani mencoba dan selalu belajar kalau soal bonsai itu Mas, karena bonsai itu rumit juga. Kalau kita nggak belajar itu nanti bisa ketinggalan sama senior atau mungkin junior itu bisa nyalip juga sama senior. Menyalip di tikungan ya. Penting kesalip ngerti. Jadi walaupun senior tapi kalau dia nggak belajar, nggak mengasah, nggak berkarya, nggak praktek itu ya bisa ketinggalan seperti apa ya, pemula yang dia rajin untuk berkarya, berani apa ya, berani kan mengeksekusi dan mencoba begitu. Perlu diketahui Mas Kulis ini adalah salah seorang pelopor petani bonsai di, saya tidak keliru alon-alon, Segoro Kidul. Salah satu pelopor dari petani. Jadi kenapa Segoro Kidul ini menjadi satu ikon yang cukup apa ya, di salah satu pelopor petani bonsai di Gunung Kidul, yaitu Segoro Kidul. Ini tidak lepas dari campur tangannya Mas Kulis yang masuk kemudian apa ya, memberi pengertian kepada teman-teman di Segoro Kidul bahwasanya di alam ini, terutama di Gunung Kidul, itu persediaan bahan bonsai di alam ini sudah sangat menipis. Kemudian Mas Kulis mencoba untuk budidaya baik waru ataupun kimeng, ataupun serut dan lain sebagainya, semua dibudidaya. Nah, yang ingin kita tanyakan lebih agak dalam sedikit sebenarnya adalah seberapa potensikah menjadi seorang petani bonsai itu. Karena misal kita taruhlah kita sudah menjadi seorang pekerja, kemudian menjadi samben, menjadi petani bonsai itu, menurut pengalaman Mas Kulis dan melihat hasil-hasil dari teman-teman petani di Segoro Kidul itu signifikan atau enggak, dan kemudian coro gampangnya iso nguripi ora gitu loh untuk menjadi seorang petani bonsai. Oke, saya jawab Mas. Jadi itu sangat positif, sangat bagus sekali ya. Ya saya kasih contoh, kalau di sini saya dulu pernah berbagi sama Mas Abeng, dan alhamdulillah pohonnya pada laku yang di program Mas, dan bisa dandan rumah loh, bagus ya. Tepuk tangan Mas Abeng. Dan bisa nambah anak satu. Dan kalau di bonsai Segoro Kidul itu udah ada beberapa orang itu yang sudah saya arahkan dan mencoba, dan banyak yang laku dari bahannya mereka bikin, padahal cuma prokar Mas, program akar itu, program akar pohon kimeng, waru dan sebagainya. Dan itu pun akhirnya kebutuhan konsumen itu tidak tercukupi Mas, padahal yang ngeground banyak loh. Kenapa teman-teman yang lain nggak ngeground, itu kan sangat disayangkan. Oke, siap. Begitu, pokoknya saya sarankan itu lebih baik budidaya, itu kan sangat bagus. Dan ada juga yang sudah beli satu cempluk itu buat ngeground Mas, itu jual dari pohonnya buat beli gulung. Itu semangatnya luar biasa. Dari hasil ngeground itu Mas? Dari hasil ngeground itu udah membeli satu cempluk begitu Mas. Pohon ini karena dia apa namanya, tumbuh mengikat batu seperti ini, akarnya mengikat batu, dan ada beberapa batang yang besar seperti ini. Ini nanti kita cari poinnya tengah untuk apa namanya, batang utamanya dan batang-batang pendukungnya. Ini nanti arahnya ke semi cascade ya, agak menyamping, karena
arah tumbuh pohonnya ini agak nyamping ke kanan kalau dari depan teman. Ini sudah sampai di mana? Tahapannya. Ojo muni tahapan BCA lho, tantil lho. Oh Mas Godo mau menjawab. Oh maju Mas, harus maju. Sini. Maju sini Mas. Mas Godo sini. Ini ada media dari belajar bocah juga. Ada. Perlu diketahui. Oke ya. Kalau saya tergantung pohonnya juga Mas, karena pohon bahan bonsai kan banyak. Misal pohon sakura. Siap. Kalau misal ukurannya pohonnya itu seukuran kawat nomor 5 lah, kita pakai kawat nomor 3 ya enggak bisa Mas, karena dia mudah patah gitu. Oh gitu. Misal ada juga pohon yang sangat keras, contohnya pusu batu. Lah itu misal pohonnya seukuran kawat 5, kita memakai kawatnya kawat 5 agak susah. Untuk nekuknya agak susah Mas. Oh itu. Berarti harus kita gunakan kawat yang lebih gede lagi. Nah, bisa juga didobel juga bisa. Oke. Ya banyak cara juga Mas. Kalau pohonnya tua itu kan semakin keras pohonnya. Iya. Tapi kalau misal pusu batu dia segede rokok gitu, dia masih muda, itu masih bisa, dengan catatan kita bertahap mengawatinya. Iya. Misal kita arahinya slow dulu, habis itu udah mau tenggelam kawatnya, kita pindah sampingnya, baru kita belokin lagi. Begitu caranya berproses, tidak langsung di kawat belok gitu, nanti bisa patah. Terima kasih waktunya buat saya, teman-teman yang saya cintai. Sebelumnya puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah bisa jadi bagian dari teman-teman yang luar biasa. Itu merupakan kehormatan buat kami, dan kayak tiba-tiba aja nih, sebelumnya nggak ada terbesit kita kok ujuk-ujuk ada pameran seperti ini. Saya suka bonsai, tapi nek kon garap nggak bisa. Bagian garap ini Nah, saya pecinta bonsai dari kecil, itu saya sudah suka, tapi sukanya cuma melihat, nyari bahan terus tinggal gitu aja, nggak bisa. Kalau garap sama sekali nggak bisa. Jadi alhamdulillah, mungkin karena kecintaan saya dari kecil itu, tahu-tahu Pak Daryanto kok menghubungi Mas, ini gimana? Ya monggo kita selenggarakan, dan alhamdulillah untuk acara pertama kayaknya ya sudah cukup maksimal lah hasilnya. Menurut kami juga sudah berusaha sekuat tenaga, pikiran dan lain-lain untuk mensupport kegiatan, dan alhamdulillah kegiatannya cukup lancar nih buat teman-teman. Dan sekali lagi terima kasih. Kami cuma bisa bilang terima kasih. Kritik dan saran kayaknya nggak ada deh. Udah sempurna lah. Solidaritas atau kerjasama ini wis nggak perlu diragukan. Masa ada yang nggak tidur sampai pagi? Saya bersubuh ke sini, saya lihat masih ada yang melek itu. Alhamdulillah, terima kasih, tepuk tangan. Terus mungkin untuk teman-teman, karena kita sudah menjalin kerjasama yang bagus. Tadi saya sempat nyulik juga sama Pak Dar, maksudnya kalau memungkinkan kita evaluasi lagi setelah acara ini, insya Allah nanti Dulu Garden menyediakan space untuk display atau semacam apa tadi Mas Jajat ngomong itu, saya lupa itu. Kayak showroomnya bonsai gitu loh. Misalnya di sini kita mengatakan manajemen Dulu Garden mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau selama menjamu teman-teman kurang sopan atau kurang mengena di hati. Kami atas nama manajemen cuma bisa mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kami cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.